Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How is it going? Hari ini kita masuk di pertemuan ke-7, khususnya di kelas 11. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang perbankan. Perbankan ini masih masuk dalam muamalah ya. Oke, langsung saja kita simak materi berikut ini. Mungkin dari kita itu sudah tidak asing mengenai tentang kata-kata perbankan. Lantas apa pengertian dari perbankan? Perbankan yaitu sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya, dengan imbalan yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank atau jasa bank. Jadi bank itu lembaga yang memproses atau mengelola keuangan, mengelola dana masyarakat. Bank ini jika dilihat dari penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama bank konvensional dan yang kedua bank Islam atau bank syariah. Yang pertama kita bahas dulu bank konvensional. Bank konvensional yaitu bank atau bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usaha dengan menggunakan sistem bunga. Lantas apa pengertian dari bank syariah? Bank syariah yaitu bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Lantas kalau bank syariah ini tidak menerapkan bunga, bagaimana sistem di perbankan syariah atau bank Islam? Seperti itu. Jadi bank Islam ini menggunakan beberapa cara bersih dari yang namanya riba. Yang pertama itu ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik dan modal dan pelaku atau pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Nah ini kalau mudharabah ini, berapa keuntungan bank atau berapa keuntungan perusahaan, kita mendapat fee, mendapat keuntungan juga seperti itu. Itu namanya bagi hasil. Kemudian ada yang kedua namanya musyarakah. Apa itu musyarakah? Kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Jadi ini yang disebut musyarakah. Dia bekerja sama pihak bank membangun misalnya suatu usaha dan sebagainya secara bersama-sama gitu, bekerja sama dengan pihak bank gitu, bank syariah khususnya ya. Kemudian yang ketiga ada wadiah, yaitu jasa penitipan uang, deposito maupun surat berharga, ya amanah dari pihak nasabah berupa uang atau barang. Titipan yang telah disebutkan tadi kemudian dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Ya, pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dengan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Jadi ini ada namanya dalam perbankan syariah itu ada wadiah namanya. Jadi misalnya kalau kita daftar di bank syariah itu ditawari akadnya mau apa? Mau wadiah misalnya. Wadiah itu tidak kena administrasi sama sekali. Tetapi kita tidak bisa dapat keuntungan seperti mudharabah tadi. Mudharabah kalau kalian menabung di suatu bank itu hasilnya itu bagi hasil seperti itu. Bisa jadi per bulannya itu masuk uang ke rekening kalian. Bisa jadi. Kemudian kalau wadiah ini tidak sama sekali, tapi tidak ada bagi hasil. Itu contoh kecilnya. Kemudian yang keempat ada qardul hasan,
yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito atau di bank tersebut, sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Itu yang disebut dengan qabul hasan. Yang terakhir yaitu ada murabahah. Murabahah ini dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Misal kalian ingin beli mobil. Nah, yang beli mobil itu bank tersebut. Udah. Kemudian kita membayar kemana? Ke banknya, bukan dealernya, bukan showroomnya. Tetapi dengan satu catatan, kita sebagai pembeli memberikan harga yang pas. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini ya, bank memberikan atau menyediakan barang yang diperlukan sebagai ya pembelinya gitu, atau pengusaha untuk dijual lagi, dan bank meminta tambahan harga atas harga pembeliannya gitu ya. Namun demikian pihak bank harus secara jujur menginformasikan harga pembelian secara sebenar-benarnya. Jadi lebih keterbukaan antara nasabah ke banknya seperti itu ya. Antara bank dan nasabahnya itu harus saling terbuka, dan berapa keuntungan yang akan diterima bank itu harus disampaikan di awal seperti itu. Lantas kira-kira apa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Nah, ini menarik untuk menjadi tugas. Tugasnya yaitu kalian bisa lihat di Google Classroom. Saya sudah lampirkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.